Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Usulan segera diterapkan peniadaan masa karantina bagi wisatawan mancanegara ke Bali dan perubahan e-visa menjadi visa on arrival disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Menparekraf Sandiaga Uno dalam pertemuan di Rumah Jabatan di Denpasar pada Rabu 23 Februari. Sandi mengatakan permintaan Gubernur Koster dan ia menyepakati akan sama-sama didorong adalah visa on arrival. Sementara itu, terkait modus praktik mafia e-visa, Sandiaga Uno mengungkapkan salah satu yang menjadi temuan adalah beberapa kelakuan oleh agen perjalanan yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Zainal. Ya, terima kasih rekan Firda di studio, di mana Menparekraf Sandiaga Uno malam tadi atau kemarin malam itu melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali Wayan Koster, di mana Menparekraf didampingi oleh Menparekraf Niwayan Giri Atnyani, kemudian Deputi Pemasaran Yani Saya, Deputi dan Kebijakan Strategis Kurleni Ukar. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup dan berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam dan selesai pertemuan dilanjutkan dengan makan malam bersama di rumah gubernur tersebut. Nah, dari hasil pertemuan sekitar 1 jam tersebut didapatkan 2 solusi atau 2 hasil yang disepakati akan didorong ke pemerintah pusat, yaitu perubahan dari e-visa menjadi visa on arrival dan ditiadakannya karantina bagi wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali. Namun keputusan atau 2 solusi tersebut masih akan dievaluasi dan masih akan dilihat dan belum diputuskan secara langsung saat itu. Dan Gubernur Bali Wayan Koster sendiri menyampaikan beberapa alasan yang disampaikan bahwa peniadaan karantina tersebut karena melihat perkembangan kasus COVID-19 di Bali mulai stabil kembali di angka 700 hingga 900 per hari pertambahan kasus barunya, kemudian akan dievaluasi dalam 1 minggu ini, dan alasan selanjutnya yaitu dari sekitar 150 penumpang per hari yang dibawa Singapore Airlines masuk ke Bali tersebut, hanya 1-2 orang yang hasil PCR tesnya positif, dan maka dari itu pihaknya atau Gubernur Bali menyarankan kepada pemerintah pusat melalui Menparekraf sendiri untuk meniadakan masa karantina bagi wisatawan mancanegara. Sementara untuk mafia karantina sendiri, Kemenparekraf sudah berkoordinasi dengan pihak BNPB dan Satgas COVID-19 dan akan melakukan joint statement untuk melakukan evaluasi mengenai karantina, dan pihaknya juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai karantina itu sendiri. Dan saat ini kurang lebih untuk hotel karantina yang menjadi program Warm Up Vacation dari Kemenparekraf sendiri, kurang lebih ada 20 hotel yang tersebar di Nusa Dua, Sanur, dan Ubud. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Permintaan Pak Gubernur dan saya sepakat akan kita sama-sama untuk dorong adalah visa on arrival. Jadi kita kembali lagi, walaupun tentunya kita pastikan penanganan pandemi diprioritaskan, tapi berdasarkan masukan dari para pelaku pariwisata bahwa visa on arrival ini yang betul-betul diharapkan bisa kembali dihadirkan sebagai bagian daripada pembukaan Bali kembali. Kami sudah menindaklanjuti, dan salah satu yang menjadi temuan adalah beberapa kelakuan oleh agen yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan ini sudah kita berkoordinasi dengan pihak yang berwajib, dan kita akan tentunya membina, memberi teguran, tapi seandainya akan berlanjut kita tidak akan
tolerir karena ini akan mencoreng pariwisata kita. Kita harapkan semua pelaku industri pariwisata untuk mematuhi bagaimana kita membuka kembali Bali ini dan mengedepankan keramah tamahan kita. Jadi kita juga harus perbaiki regulasinya, karena salah satu yang menjadi bottleneck penghambat itu adalah regulasi dan dari segi biaya maupun juga jumlah waktu yang harus dilalui untuk mendapatkan e-visa tersebut. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Hal yang kami diskusikan dengan Bapak Menteri yang sempat dibahas dalam rapor yang diterima oleh Bapak Menko Maritim, pertama adalah awal Maret kalau bisa sudah tanpa karantina. Yang kedua adalah visa on arrival. Mengapa kami mengusulkan karantina 0? Karena data yang ada polanya sekarang sudah kondusif, memungkinkan untuk diberlakukan, tinggal melihat perkembangan dalam 1 minggu ke depan ini. Kalau bisa stabil, konsisten penurunan sampai titik yang stabil, saya kira itu sudah kondusif. Yang kedua adalah dari penumpang yang ada melalui penerbangan Garuda maupun juga Singapore Airlines, itu dari 150-an penumpang yang positif cuma 1, yang lain negatif. Jadi kalau datanya begitu kan kasihan, orang sudah negatif itu harus dikarantina 3 hari. Jadi ini pertimbangannya. Nah, tentu ini memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dan kami Bapak Menteri sama-sama sepakat untuk mendorong ke depan untuk percepatan pemulihan pariwisata Bali dan perekonomian Bali adalah kedatangan wisatawan mancanegara ini tanpa karantina dan menerapkan visa on arrival. Itu aja. Kalau perbaikan yang lain, arahan dari Pak Menteri tadi sudah kami catat mengenai tata kelola kedatangan para wisatawan mancanegara sampai ke hotel, terkait dengan transportasi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kedatangan wisata. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.